Sayyiduna Nu'man ibnu Bashir mengatakan, innal halakah kullal halakah an ta'mala sayyi'at fi zamanil bala. Kebinasaan, kata beliau, di atas kebinasaan adalah engkau masih saja melakukan keburukan, masih saja durhaka, masih saja bermaksiat kepadanya saat bala terjadi, saat musibah datang, saat cobaan menghampiri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Sukaraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, karunia-Nya, anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita. Masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki pengabdian dan penghambaan kita kepadanya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Dalam riwayat lain, man tatahhara, barang siapa yang mandi, bersuci, summa atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini, di mana secara khusus beliau menyampaikan, aktsiru alayya salatan fi kulli yaumi jumu'atin, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ahadikum fi kulli yaumi jumu'atin tu'radu alayya, karena solawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku di setiap hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah, siapa yang solawatnya paling banyak maka kelak di akhirat kedudukannya
akan berdekatan dengan kedudukanku. Dalam riwayat lain, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang paling mulia, paling utama, paling istimewa, paling dekat kelak kedudukannya denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tak lupa juga kita sampaikan solawat kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa berupaya menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lalu di Lumajang, Jawa Timur, terjadi musibah erupsi Gunung Semeru. Ribuan orang, lebih daripada 10.000 mengungsi. Puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang terkena luka bakar, usaha lumpuh, rumah-rumah banyak yang rusak. Sebelum musibah ini terjadi juga di kota kita, Kecamatan Sukawening, terjadi musibah banjir bandang. Lebih dari 1.000 orang mengungsi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan ini merupakan peringatan indar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain mengatakan ini merupakan azab, siksa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebenarnya Islam memandang musibah? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, penting kita sadari bahwa setiap orang memiliki musibahnya masing-masing. Artinya setiap orang diberikan ujian, musibah, cobaan yang pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf." Dan pasti kata Allah, akan kami uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan, walju dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal dengan kekurangan harta, wal anfus jiwa was samarat dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kata Allah, berilah kabar gembira terhadap mereka yang bersabar atas musibah yang diberikannya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam ayat yang lain, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, bersabarlah engkau terhadap musibah yang menimpamu, karena musibah tersebut pasti akan menimpa setiap orang. Dengan bersabar, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan. Yang kedua, tidak semua musibah berkonotasi buruk, berkonotasi negatif. Sebagian orang menganggap bahwa musibah yang terjadi merupakan azab. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini di dalam firman-Nya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dalam ayat ini Allah menyandingkan kata-kata musibah dengan hasanah. Artinya ada musibah yang baik. Kemudian
Allah juga menyandingkan kata-kata musibah dalam ayat ini dengan sayyi'ah. Artinya ada musibah yang diberikan Allah buruk. Oleh karena itu para ulama setidaknya memandang musibah ini dengan 6 penafsiran. Yang pertama, musibah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ujian keimanan. Sebagaimana firman-Nya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, kami percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah meninggalkan begitu saja? Tidak. Wa hum la yuftanun, pasti mereka akan diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk daripada pembuktian keimanannya. Jadi ujian diberikan oleh Allah sebagai ujian keimanan yang pertama. Yang kedua, musibah diberikan sebagai bentuk pengangkatan derajat. Sebagaimana seorang siswi ketika ingin naik kelas, maka mereka akan melewati ujian-ujian. Begitupun manusia ketika ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Sahabat mulia Sayyiduna Sa'ad ibnu Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pedih balanya di dunia, paling berat musibah ujiannya di dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya." Orang yang paling pedih ujiannya di dunia adalah yang pertama, ranking pertama para nabi. Tsummal auliya, kemudian para wali. Dalam riwayat lain tsummas salihun, orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan, ketika kita mendapatkan musibah lalu merasa berat, ingatlah orang-orang yang lebih baik daripada kita, karena mereka ujiannya, musibahnya, cobaannya lebih berat daripada kita. Yang kedua, yang ketiga, musibah diberikan sebagai bentuk mahabbah, kasih sayang, kecintaan Allah terhadap hambanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, menyukai seseorang, ibtalah, Allah akan mengujinya, memberikan bala musibah terhadapnya. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk mahabbah Allah terhadap hambanya. Yang keempat, musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yusibul mu'min syaukah." Tidaklah seorang mukmin tertusuk satu duri, fama fauqaha, atau yang lebih daripada duri, illa rafa'ahullahu lahu biha darajah wa hattallahu anhu biha sayyi'ah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginya satu derajat dan menghapus daripadanya satu kesalahan. Yang kelima, kata para ulama, musibah diberikan sebagai bentuk indar, peringatan. Ketika seseorang terlalu banyak durhaka kepadanya, terlalu banyak membangkang, terlalu banyak maksiat, menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, tidak peduli rambu-rambu, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan indar, peringatan. Masih mending diberikan di dunia. Bagaimana apabila diberikan seperti Fir'aun, tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, karena ruhnya sudah sampai kerongkongan. Seringkali Allah memberikan peringatan, rumahnya kebakaran, kondisinya lumpuh, usahanya bangkrut. Maka
Dengan demikian sikap yang paling ideal adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata para ulama, musibah diberikan sebagai bentuk azab, siksa, tetapi siksa di sini kata para ulama bukan siksa yang sampai ke akar-akarnya, adabul istisal, tetapi adabul musibah saja. Itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Keistimewaan umat Rasulullah tidak diadab sebagaimana adab yang diberikan umat-umat terdahulu sampai ke akar-akarnya habis, tidak. Umat Rasulullah hanya diadab, hanya disiksa dengan adabul musibah saja, sebagaimana firman-Nya, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, waspadalah kalian terhadap fitnah, bala, musibah, ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat saja, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang durhaka saja, tetapi orang baik pun, orang soleh pun akan tertimpa manakala mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita tafakkur muhasabah. Apakah musibah yang diberikan Allah kepada kita ini sebagai bentuk peringatan atau mahabbah atau penghapusan dosa? Maka sikap terbaik bagi kita adalah bersabar atas musibah yang diberikannya, sebagaimana firman yang disebutkan khatib tadi, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Apabila kita tidak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat, malah murka yang akan kita peroleh. Sayyiduna Nu'man ibnu Bashir mengatakan, innal halakah kullal halakah an ta'mala sayyi'at fi zamanil bala. Kebinasaan, kata beliau, di atas kebinasaan adalah engkau masih saja melakukan keburukan, masih saja durhaka, masih saja bermaksiat kepadanya. Saat bala terjadi, saat musibah datang, saat cobaan menghampiri. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menyadarkan kita dan memberikan stimulus kepada kita, semangat kepada kita untuk terus melakukan amal soleh, amal baik, sehingga musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk mahabbah dan penghapusan dosa yang diberikannya kepada kita, dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ij'al ahla hadhihi al-qaryati minal muttaqin. Allahumma ij'al ahla hadhihi al-qaryati minas salihin.
Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal musallin alladzina ya'budunaka wa la yusyrikuna bika syai'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.